Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ibu, Bapak Guru yang kami hormati, anak-anak sekalian yang Pak Guru banggakan, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita bersyukur? Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Lisan kita mengucapkan alhamdulillah, hati kita ini merasakan rasa syukur. Syukur itu artinya terima kasih, nak. Kemudian kita wujudkan dalam amal. Dalam apa? Amal. Apa saja contoh amal itu? Salat, ngaji, baca Al-Quran, zikrullah, sedekah, berbuat baik kepada orang tua atau berbuat baik kepada guru, saling hargai, saling menghormati, saling mencintai sesama kalian. Yang besar kalian hormati, yang kecil kalian sayangi. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, pada pagi hari ini Pak Guru ingin menyampaikan tentang bagaimana pentingnya ikhlas dalam beramal. Siapa yang bisa apa itu ikhlas? Siapa yang bisa menjelaskan apa artinya ikhlas? Angkat tangan. Kelas 6. Mana kelas 6? Apa artinya ikhlas kelas 6? Boleh bicara di sana apa-apa. Apa artinya ikhlas? Ikhlas artinya mengerjakan sesuatu itu semata-mata karena Allah. Mengerjakan sesuatu karena Allah. Jadi bukan karena Pak Guru, bukan karena ibu bapak guru, bukan karena orang tua. Jadi ikhlas itu semata-mata karena Allah, lillahi ta'ala. Apa? Dan ikhlas itu ada di niat, nak. Bukan di lisan, bukan di bibir. Jadi ikhlas itu ada di mana? Di hati, nak. Jadi al-ikhlas sirru minal asrori. Ikhlas itu adalah rahasia di antara banyak rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya hamba dan Allah yang tahu. Bahkan malaikat tidak tahu, nak. Malaikat tidak tahu kalau kita ini ikhlas atau tidak. Sehingga orang yang berkorban di jalan Allah oleh manusia, dia dianggap sebagai mujahid, ya, sebagai syuhada. Tapi besok di akhirat dia dimasukkan ke dalam neraka. Dia berperang, nak, kepalanya dipenggal. Kenapa? Karena dia berperang ini bukan karena Allah, tapi berperang karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Ya, maka dicampakkan, diseret ke dalam neraka. Pertama diperlihatkan dulu surganya. Wahai hambaku, karena apa kamu mendapatkan
karunia yang begitu besar. Ya Allah, karena aku berperang karenamu ya Allah. Maka Allah menjawab, kamu bohong. Kamu berperang karena kamu ingin dianggap pahlawan. Dicampakkan ke dalam neraka. Ini orang berperang nak. Terpenggal kepalanya, meninggal. Begitu juga orang yang mau membaca Al-Quran. Ya, diperlihatkan kenikmatan surga. Bagaimana pahala membaca Al-Quran. Wahai hambaku, dengan apa kamu mendapatkan nikmat yang begitu besar? Ditampakkan nak, ditayangkan kayak di TV itu, ya, difilmkan. Ya Allah, aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Kamu bohong kata Allah. Kamu membaca Al-Quran, kamu menjadi hafiz Al-Quran supaya kamu dikatakan sebagai ulama, sebagai hafiz-hafizah, bukan karena aku. Maka dicampakkan ke dalam neraka. Bayangkan ini, 1, 2, lagi 3. Yang ketiga nih, orang yang rajin bersedekah. Habis harta bendanya untuk bersedekah nak. Menyumbang, ya, membangun masjid, beramal, hartanya banyak diinfakkan di jalan Allah secara zahir. Maka ditampakkanlah surga. Wahai hambaku, dengan apa kamu mendapatkan nikmat yang itu luar biasa? Wahai Allah, aku dulu bersedekah karena semata-mata karena Engkau ya Allah. Maka Allah menjawab, wahai hambaku, kamu ini bohong. Kamu bersedekah supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan semuanya itu pun sudah kalian dapatkan. Jadi seorang syuhada diberikan gelar oleh manusia ini sebagai mujahid. Kemudian orang yang tadi baca Al-Quran, ya, hafal Al-Quran, sudah mendapat gelar, dia menjadi hafiz-hafizah, menjadi seorang ulama. Dan juga tadi yang menginfakkan harta bendanya, dia sudah diberikan gelar sama manusia ini sebagai orang yang dermawan. Tapi itu anakku sekalian sia-sia. Tidak ada artinya apabila kita tidak ikhlas. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang wajah kalian, tidak memandang harta benda kalian, mau cantik, mau jelek, mau berpakaian seperti biasa, apa saja, tidak dipandang oleh Allah. Dan Allah tidak memandang isi dompet kalian, tidak memandang apa yang ada di ATM, tidak melihat apa yang ada di lemari sertifikat. Allah tidak pandang mobil yang mewah. Allah tidak pandang binatang ternak yang berkandang-kandang, rumah bertingkat, rumah mewah. Allah tidak pandang itu semua. Walakin yanzuru ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah pandang ikhlas. Allah pandang hati. Wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Jadi yang Allah pandang apa? Hati dan amal. Nah, sekiranya tadi yang 3 perkara yang Pak Argo sampaikan, apabila seorang mujahid ini berperang karena Allah, tentu masuk dalam surga, menjadi syuhada. Dan luar biasa, orang yang mati syahid itu tidak mati nak. Dia hidup walaupun dia ada di dalam kubur. Makanya tidak wajib dimandikan, tidak dimandikan nak. Begitu juga orang yang baca Al-Quran, hafiz Al-Quran ini, kalau karena Allah, maka dapat memberikan syafaat nanti keluarganya. Kemudian orang yang dermawan tentu, ya, akan masuk surga apabila kita beramal dengan ikhlas. Do you understand? Thank you. Jazakumullah khairan katsira. Jadi kata kunci pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menjaga keikhlasan. Jadi al-ikhlas sirru minal asrori. Ikhlas itu adalah rahasia di antara rahasia yang Allah titipkan. Tidak ada yang tahu kecuali hamba dengan Allah. Walaupun dia nampak ikhlas, walaupun dia tidak nampak ikhlas, tidak ada yang tahu. Mau diucapkan, mau diam, itu makanya sir. Sir itu rahasia. Maka anak-anak sekalian, Pak Guru, mari kita sama-sama belajar. Belajar ikhlas dari yang sederhana. Jadi ikhlas ini perlu dilatih nak, perlu dilatih. Kalau kalian berjalan, di sini tidak ada namanya padang ilalang, ya, tidak ada padang rumput yang luas.
Karena yang kalian injak adalah ganggang. Yang kalian lalui adalah jalan-jalan yang beraspal. Tetapi kalau kita tinggal di desa, ya, kalau di sawah, di pematang sawah itu kita tahu mana pematang sawah yang menjadi jalan dengan mana pematang sawah yang bukan jalan. Tahu enggak? Pematang sawah yang biasa dipakai, maka dia tidak ada rumput. Ya, tidak ada rumput di pematang tersebut. Oh, kita akan tahu bahwa ini adalah pematang sawah yang digunakan sebagai jalan. Osok, tahu osok enggak? Osok itu bahasa Sasak. Nah, ini anak kota enggak tahu namanya osok ini ya. Kalau Pak Guru itu osok itu di kampung pematang namanya osok, ya. Jadi ada sawah, itu ada bagian petak dari sawah itu ya ada itu petaknya itu namanya osok atau pematangnya. Nah, itu kalau sering dilalui kalau sering dilalui maka tidak ada rumput yang tumbuh. Maka begitulah anak-anak sekalian bagaimana cara menumbuhkan ikhlas sekarang di sekolah. Pak Guru kasih tip, ya, Pak Guru kasih tip. Tip itu artinya contoh. Perhatikan. Perhatikan Pak Guru, perhatikan. Hai. Halo. Hai. Baik, dengarkan Pak Guru. Kalau kalian lihat sampah satu, kamu pungut pungut saja. Pertama berat, pungut saja. Taruh di tong sampah. Belajar dari yang sederhana. Lihat sampah, pungut, taruh di bak sampah. Taruh di tempatnya. Ya, taruh di tong sampah. Satu sampah yang kalian bersihkan itu akan menghapuskan satu dosa. Kalau karena Allah. Kalau di masjid beda lagi Kalau kalian pungut sampah di masjid akan menjadi menjadi mahar. Tetapi kalau kalian membuang sampah di masjid akan menjadi himar. Tahu enggak himar? Himar itu lebih kecil dari kuda, namanya keledai. Apa? Keledai. Bukan kedelai, keledai. Kuda kayak kuda poni kecil. Ya. Itu namanya himar. Nah, besok kalau kalian mengotori masjid, satu kotoran itu menjadi himar, disuruh kita pikul nanti di akhirat. Ya, menjadikan beban berat. Ya, ini balasan orang-orang yang mengotori masjid. Jadi luar biasa ya. Tetapi kalau kita mau membersihkan masjid, maka akan menjadi mahar. Apa? Mahar itu mas kawin. Kalau orang nikah itu namanya mas kawin. Jadi tidak sah kalau belum diberikan mas kawin. Kalau orang nikah itu. Nah, kita ini menjadi mas kawin untuk bidadari besok di surga. Ambil sampah di masjid, pungut karena Allah. Jangan karena siapa-siapa. Besok akan menjadi mahar. Jadi akan menjadi himar atau menjadi mahar. Membuang sampah menjadi himar, memungut sampah menjadi mahar. Membuang sampah di sekolah menjadi kotor, kalau kita pungut menjadi amal. Do you understand? Insya Allah kita niat amal, tapi kita jaga semata-mata karena Allah. Ada orang, tidak ada orang, ada bapak ibu guru, tidak ada ibu bapak guru, tetap ikhlas. Di rumah kamu belajar dengan ikhlas, bernilai ibadah. Di sekolah kamu belajar dengan ikhlas, bernilai ibadah. Ya, jangan ditunggu disemprak-semprak, itu tidak ikhlas namanya. Ya, tidak ikhlas kalau pasti disemprak. Disuruh itu juga tidak ikhlas. Belajar. Nanti selepas kegiatan ini nanti kita sama-sama belajar memungut sampah. Satu orang, jangan buang sampah sembarangan Kamu belajar udah ini, Pak Guru masih bicara, kamu sudah main-main. Do you understand? Yeah. Baik, anak sekalian, jadi ini kita belajar. Halo, yang baik, jangan buka topinya. Ya, biarkan, ikhlaskan temanmu pakai topi. Kamu tidak ikhlas lihat temanmu pakai topi itu. Ya, itu kalau kamu ganggu orang, temanmu sedang asik, kamu ganggu, kamu bully, itu pun kamu tidak ikhlas. Tidak ikhlas melihat orang senang. Paham? Nah, jadi perlu tata hati kita dengan baik. Sama-sama. Innallaha. Sesungguhnya Allah. La yanzuru ila. Tidak melihat ke. Suarikum. Wajah kalian. Rupa kalian. Wa amwalikum. Harta benda kalian. Walakin. Tetapi. Yanzuru ila. Qulubikum wa a'malikum. Tetapi melihat
hati dan amal kalian. Niat untuk amal insyaallah? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Sama-sama. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.